Oke, baik. Sudah bisa dimulai ya. Apakah ada yang belum masuk? Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Banyak ya. Memulainya warahmatullahi lebih dulu. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Imam Jati Widodo, Master of Engineering Science, Bapak Insinyur Muhammad Ridwan Andi Purnomo, ST MSc PhD IPM, Ibu Ratih Dianing Tias Kurnia PhD, selaku dosen manajemen rekayasa Universitas Islam Indonesia, sekaligus narasumber pada webinar kali ini, Ibu Zelania Inharyanto, STMT, selaku moderator pada webinar kali ini, Bapak Ibu dosen program studi manajemen rekayasa, serta seluruh peserta webinar adik-adik SMA yang luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara inspiratif ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar Siap Jadi Produk Desainer. Yuk kenali dunia desain produk yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Rekayasa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, saya Mukti Faunia Rahmayani selaku MC pada webinar ini. Senang sekali dapat menyambut Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian dalam acara yang penuh ilmu dan inspirasi ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UII. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat, pembacaan CV dari moderator. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, presensi. Dan yang kedelapan, penutup. Oke, baiklah untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UII bersama-sama. Kami persilahkan.
Islam Indonesia, padamu kami berjanji, majukan studi, giatkan bakti untuk pembangunan pertiwi, syariat Islam amalan kita, tegakkan iman dan tauhid, dengan cakap ulama pedoman nyata, semoga Allah meridai Oke, alhamdulillah. Sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII setelah selesai. Baik, terima kasih kepada hadirin sekalian. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera karena sesi foto bersama akan segera dimulai. Yang belum menyalakan kamera boleh dinyalakan kameranya sekarang. Oke, ada yang belum menyalakan kameranya? Oke. Foto akan dimulai dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Ya lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke. Sebelum saya mulai acara inti pada sesi webinar kali ini, akan bersama-sama kita dengarkan pembacaan CV dari moderator kami, yaitu Ibu Zelania Inharyanto, STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Dengar Ibu. Dengar Ibu. Dengar Ibu. Ini mana MR semua? Baik, mungkin yang bertugas bisa minta tolong di share screen untuk CV, pembacaan CV pembicara kita. Coba sampai yang tadi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih gitu ya. Di sini saya akan membacakan CV dari CV singkat begitu ya dari narasumber kita yaitu Ibu Ratih Dianingtyas Kurnia PhD. Beliau merupakan seorang dosen di program studi manajemen rekayasa Universitas Islam Indonesia. Kemudian Ibu Ratih menyelesaikan pendidikan sarjana Teknik Industri di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2014, kemudian melanjutkan studinya gitu ya Bu di S2 sekaligus S3-nya di Suranari University of Technology Thailand di bidang ergonomi dari tahun 2016 hingga 2023. Jadi Bu Ratih ini sudah 6 tahun begitu ya tinggal di negara Thailand. Kemudian next Mbak. Nah,
Ibu Rati ini memiliki berbagai pengalaman penelitian begitu ya dan juga publikasi di bidang ergonomi dan juga manajemen rekayasa yang tentunya gitu telah banyak berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, mungkin itu dulu CV singkat dari Ibu Rati. Kemudian untuk melanjutkan acara saya kembalikan dulu ke MC. Oke, baik, terima kasih Ibu Zi. Kemudian acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kembali lagi kepada Ibu Theo, tempat dipersilahkan. Oke. Mbak Mukti minta tolong mungkin sinyalnya sedikit ini ya, sulit ya. Jadi suaranya agak terpotong-potong. Iya, Ibu. Baik, Saya ini. sekali lagi terima kasih kepada Mbak Mukti selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, khususnya kepada yang terhormat Insinyur Ibu Elanjanti Wodayumi STMSC, selaku Kepala Program Studi Manajemen Rekayasa Universitas Islam Indonesia, serta Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Dan tentu saja tak lupa saya juga ingin menyapa peserta webinar yang kami banggakan. Selamat pagi teman-teman. Ya pagi, Bu. Pagi, Bu. Wah, kurang semangat ini Selamat pagi, suaranya. Bu. Sekali lagi ya. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Oh, kan masih pagi ya. Baik, selamat datang di acara webinar kita, yaitu Siap Jadi Product Designer, Yuk Kenali Dunia Desain Produk. Bersama saya, Zelania Inharyanto, yang akan menjadi moderator dan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, saya ingin berbagi sedikit pantun gitu untuk menyemarakkan acara pagi ini. Nanti teman-teman minta cakepnya gitu ya, cakep gitu. Oke, saya mulai. Pagi hari cerah nan syahdu. Cakep. Semangat belajar semakin padu. Cakep. Hari bersama menambah ilmu. Cakep. Cakep. Jadikan hari ini penuh makna yang baru. Aduh. Oke, terima kasih teman-teman. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dunia desain produk gitu ya, yang pastinya akan sangat menarik. Apalagi nih, jika teman-teman mempunyai ketertarikan untuk menjadi seorang product designer di masa depan. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang telah saya bacakan CV-nya, yaitu Ibu Ratih Dianingtyas Kurnia PhD. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber cantik kita pada hari ini, Ibu Ratih Dianingtyas Kurnia. Selamat pagi, Ibu Ratih. Selamat pagi, Bu Zela. Terima kasih atas pagi yang ceria ini ya. Oh ya, kan Ibu ini sudah lama tinggal gitu ya di Thailand. Saya ingin menyapa dengan bahasa Thailand gitu. Swadika, Ibu Ratih. Oh, dia Kak, Bu Zela. Selain di Maha. Aduh, udah nggak bisa jawab ini ya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu Ratih sudah siap untuk berbagi ilmu dengan adik-adik kita pada pagi hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Baik, sebelumnya mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi berlangsung selama 30 menit, kemudian sisanya 10 menit kita akan melakukan diskusi. Nah, kepada teman-teman yang hadir pada webinar ini, boleh gitu ya sambil menyimak Ibu Ratih menyampaikan materi, jika ada pertanyaan bisa mengirimnya melalui chat Zoom ya selama pemateri menyampaikan materinya. Baik, langsung saja kepada Ibu Ratih, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya, Bu Zela dan juga tim webinar untuk pagi kali ini. Sebelum
sebelumnya ini share screen-nya sudah terlihat ya dan suara saya jelas ya. Ya, sudah Ibu. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, saya sapa dulu ya ini ada beberapa nama yang saya kenal terutama dari tim dan juga ada nama-nama baru nih di sini. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini masih pagi, mudah-mudahan teman-teman masih semangat dan yang belum sarapan masih ada energi sedikit gitu ya untuk ini nih, kita ada 30 menit pembahasan tentang mungkin ini hal-hal yang apa ya, belum terlalu familiar nih, karena kalau ngomong desain biasanya familiarnya sama fashion gitu ya, desain baju kayak gitu. Nah, ternyata semua barang-barang di sekitar teman-teman sekarang, mungkin HP-nya, laptopnya, bolpennya, mouse-nya, bukunya, dan lain-lain, itu adalah sebuah produk. Nah, kenapa bentuknya buku kotak? Kenapa bolpen bentuknya panjang? Itu adalah bentuk dari desain produk. Nah, jadi sebenarnya desain produk itu melekat sekali di kehidupan sehari-hari kita. Nah, hari ini mungkin karena kalau khususnya anak teman-teman yang masih SMA atau SMK ini kan belum terlalu familiar ya. Maksudnya desain produk itu ngapain sih gitu? Emang perannya apa sih di kehidupan kita? Nah, kali ini kita akan kulik sedikit sedekat apa sih sebenarnya produk-produk itu di sekitar kita dan ternyata ada perannya loh si desain produk itu di kehidupan keseharian manusia sehari-hari. Oke. Saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi ya, karena tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Zela. Dan juga nanti mohon dibantu untuk timernya ya. Takutnya saya terlalu apa ya menikmati gitu menyampaikan materi. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu nih. Di sini ada contoh tiga produk ya saya bilang. Ada tiga gambar di sini, mulai dari kiri, tengah, dan kanan. Oke, sekarang saya kulik satu-satu dulu ya. Eh, Mulai dari produk yang paling kiri. Eh, Sebenarnya saya lebih suka interaktif ya. Jadi misalnya teman-teman boleh di-unmute sambil ngerespon kayak gitu. Nah, mungkin ada yang nggak ya kira-kira fungsi dari produk paling kiri ini apa? Apakah fungsinya garpu? Apakah fungsinya sumpit? Karena di situ kayak ada garpunya, kayak ada sumpitnya gitu ya. Nah, ini adalah apa ya? Teman-teman mungkin ada yang pernah dengar sport. Sport itu yang sendok digabung sama garpu. Jadi SP-nya spoon, fork-nya itu sorry, SP-nya itu spoon untuk sendok, kemudian ork-nya itu dari fork atau garpu. Nah, kalau ini namanya kira-kira apa ya gitu? Kayaknya belum ada ya. Garpit kali ya, garpu dan sumpit gitu. Nah, jadi di sini adalah contoh produk two in one. Nah, ada satu barang yang bisa dipakai sebagai garpu sekaligus sebagai sumpit gitu. Mungkin ada yang pernah lihat juga ya kalau untuk produk yang kiri. Oke, kita geser ke gambar yang tengah di sini. Di sini ada fokusnya di ini ya, di baju yang dipakai oleh orang ini gitu. Nah, di sini adalah baju kita bilangnya baju khusus untuk pekerja gitu. Bisa juga disebut dengan baju industri seperti itu. Nah, baju ini dipakai oleh pekerja-pekerja yang bekerja di zona tertentu, misalnya untuk konstruksi, misalnya untuk di area-area yang khususnya panas gitu ya, lingkungannya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di bajunya ada seperti apa ya, ventilasi gitu, lubang ventilasi. Nah, jadi fungsinya lubang ini adalah dia sebagai ya namanya ventilasi ya, berarti untuk sirkulasi udara. Kenapa demikian? Jadi baju ini didesainnya mungkin agak tebal, kemudian ada ini ya, si panah ini nih kalau di dalam gelap dia akan menyala gitu. Jadi di sini orang ini harus pakai baju dengan kriteria ketebalan seperti itu gitu karena kondisi pekerjaannya. Nah, kasihan dong ya kalau misal udah mah lingkungannya panas, terus harus pakai baju sumuk pula kayak gitu loh, gerah kayak gitu. Nah, sehingga ditambahkanlah lubang ventilasi di sini yang bisa mengalirkan udara panas di dalam tubuhnya itu yang terperangkap di dalam bajunya untuk dikeluarkan gitu. Jadi walaupun dia bajunya tebel, tetap adem sehingga ini baju mendukung keamanan, kenyamanan juga gitu.
Sekarang kita geser lagi ke gambar paling kanan. Nah, di sini kalau dilihat ada gambar apa ya? Ini entah 10 in 1 atau 11 in 1 ini ya. 10 dalam satu produk atau 11. Kenapa 11? Sarung tangan itu juga produk ya gitu. Nah, bisa dilihat nih, wah multifungsi banget ya, akan sangat berguna sekali apa namanya, bawa satu barang tapi udah dapat 11 fungsi gitu. Di sini ada garpu, ada kaca pembesar, ada apa ya, kayak pisau kecil gitu ya, ada bolpen, bahkan ada sikat gigi gitu. Jadi, nah sekarang dari tiga ini, kira-kira teman-teman bisa nebak nggak sih mana produk yang tidak, mana yang kurang gitu, mana yang udah oke gitu. Nah, mungkin langsung aja ya, karena waktu 30 menit sambil teman-teman yang penting dapat gambarannya. Nah, jadi ya bisa dilihat ya, kira-kira kalau kita pakai barang ini nih, yang mana yang paling riweh gitu. Tentu saja yang paling kanan gitu. Walaupun dia fungsinya banyak, tapi belum tentu fungsi banyak ini membantu apa ya, mempermudah kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ibaratnya gini, ini di kelingking kan ada sikat gigi. Kebayang nggak kita nyikat gigi tuh harus pakai kelingking terus digosok-gosok-gosok-gosok gitu. Kalau misal ini kan ada bolpen, ada pisau dan segala macam. Apakah kita sikat giginya sambil meregangkan jari terus seperti ini? Kalau misal tangannya dilipat, lagi gosok gigi kena pisau dari jempol gitu. Nah, berarti ini nih produk kurang kurang apa ya? Kurang pemikiran yang matang gitu karena hanya memikirkan, oh yang penting banyak fungsinya. Tapi apakah benar dia fungsional? Nah, itu dia yang kita pelajari di desain produk. Jadi desain produk itu sangat penting. Kenapa? Karena desain produk, kalau kita mau menciptakan sebuah produk, kita harus mikir produknya itu apakah bisa dipakai dengan optimal, apakah mudah untuk dipakai. Kayak sekali lihat barang kita langsung tahu nih cara pakainya. Kalau hanya dengan lihat kita tahu cara pakainya, maka dia sudah user friendly. Kemudian apakah tampilannya itu udah estetik atau belum kayak gitu. Kan kita suka ya punya barang-barang tuh yang lucu-lucu ya, cantik-cantik, atau yang apa, kadang ada yang suka tampilannya futuristik atau ya itulah, banyak preferensi masing-masing kalau itu ya. Nah, jangan lupa kalau kita juga harus memperhatikan kualitas dari produknya dan juga memberikan harga yang masuk akal. Kecuali kalau kamu brandnya udah terkenal banget gitu. Mungkin mereka jadinya jual brand gitu ya, bukan jual harga produknya gitu. Nah, sekarang sedikit analogi, ini bukan analogi ya, ini contoh nyata sebenarnya gitu. Ini adalah sebuah desain produk. Produknya apa? Produknya adalah ini jalan setapak diberi paving block gitu ya. Kemudian ada taman nih di tengah. Katakanlah ini taman tengah kota gitu. Nah, biasanya di taman itu diberi ini ya, diberi partisi lagi, diberi batas gitu ya antara si taman dengan si jalanannya gitu. Nah, ini yang kita desain nih. Kita udah mendesain, oh tamannya tak bikin kotak ah kayak gitu. Terus saya kasih ini nih, apa namanya, pembatas dengan berupa katakanlah semen atau ornamen-ornamen lainnya gitu ya. Nah, tapi kalian teman-teman lihat di sini ada jejak coklat nih. Ini jejak coklat apaan? Ini adalah tanah. Tanah yang terbentuk berdasarkan dari apa? Dari orang-orang yang kalau jalan males lewat sini nih. Males lewat sudutnya ini. Mereka lebih cepat lewat sini aja gitu. Kita potong. Kita lewat pinggiran taman gak apa-apa kali ya kayak gitu. Jadi mereka semua berjalan kaki di daerah sini, di zona ini, sehingga lama-kelamaan botak nih si rumputnya akan diinjak terus gitu. Nah, si jalanan setapak ini adalah preferensi dari pengguna produknya. Ternyata orang-orang males nih muter kayak gini lewat sudut sini, lebih suka langsung diinjek aja nih di rumput kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan user experience atau pengalaman dari si penggunanya. Nah, di sini nih poin yang kita pelajari di desain produk yang harus kita perhatikan dan harus kita apa ya? Menurut saya ini adalah sumber utama dari pemikiran kira-kira produk apa ya yang bisa kita ciptakan seperti itu. Kenapa demikian?
Nah, ini adalah namanya design thinking. Design thinking bahasa Indonesianya ya ini ya literally gitu. Pemikiran sebuah desain. Kita mikir gimana sih kita bisa mendesain produk seperti ini dan seperti itu gitu. Nah, di dalam design thinking itu ada apa ya tahapan-tahapan yang dikenal. Nah, kita mulai dengan empathize. Jadi gampangnya empathize ini untuk siapa? Produk ini mau kita bikin buat siapa gitu. Kemudian kita define, kita tentukan nih, kira-kira produk yang mau kita buat ini apa ya fitur-fitur yang perlu ditambahkan, apa ya fungsi yang mau ditonjolkan gitu. Nah, kemudian mulai nih memberikan ide. Jadi setelah kita korek-korek permasalahannya apa, kita memberikan sebuah ide. Oh, eh, bolpennya kita kasih tip X kali ya. Nah, ini tahu kan ya bahasanya tip X gitu yang buat mengoreksi ini ya, mengoreksi tulisan bolpen kalau salah. Mungkin biar gampang bolpennya kita tambahin tip X aja ya, kayak kalau pensil ada penghapusnya gitu kan. Nah, lalu kita masuk ke step ini prototype atau rancang bangun. Nah, di sini kita mulai mendesain nih. Desainnya masih masih kasar, masih contoh gitu. Nah, desain ini kemudian kita uji cobakan, kira-kira berhasil nggak ya gitu. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan yang dimulai nih dalam proses design thinking, dalam proses menentukan kira-kira kita perlu menambahkan apa ya di sebuah produk gitu. Jadi, nah ini ada contoh, saya comot-comot ya dari Google gitu. Design thinking yang sederhana kira-kira seperti apa ini yang paling paling gampang di apa ya? Oh ternyata ini nih design thinking gitu. Ini dari Febrian Dwi Pramana, saya dapat dari Google gitu. Nah di sini pemikiran design thinkingnya dianalogikan dengan hal yang terdekat dari kita. Contoh di sini ada tahu dong ya, maksudnya gambarannya ada buah-buahan dan ada sambal gitu. Ini adalah rujak buah gitu. Nah, kenapa tiba-tiba rujak buah? Ingat tadi design thinking ada tahapan-tahapan. Mulai dari paling kiri, empati, empathize. Kita mencoba berempati dengan pengguna. Kita coba memposisikan kita sebagai si penggunanya nih. Sebelum muncul rujak, awalnya adalah kenapa orang ini menciptakan rujak, dia mulai dulu. Hmm, aku tuh pengen banget menjaga kesehatan tubuhku. Aku pengen aku sehat, aku pengen giziku tercukupi, vitaminku tercukupi. Oke, kalau gitu masalahnya di situ ya, Mas. Kita udah berempati sebagai penggunanya, kemudian kita define nih. Masalahnya adalah duitku terbatas, sedangkan kalau mau beli buah kan kayak vitamin A dapetnya dari tomat, vitamin C dapetnya dari jeruk, terus nanti vitamin lain dapetnya dari makanan lain. Kok jadi boros ya gitu? Harus beli jeruk sendiri, harus beli tomat sendiri misalnya kayak gitu ya. Kemudian sayur-sayuran sendiri. Terus, aduh, kalau mau bikin sambal nanti beli cabai sendiri kayak gitu. Nah, masalahnya adalah kebutuhannya banyak, budgetnya terbatas. Oke, kalau gitu, kenapa kita nggak menciptakan suatu makanan yang bisa memfasilitasi semua kebutuhan tadi yang butuh berbagai vitamin dalam satu piring gitu. Nah, kemudian terciptalah di sini. Oh, kayaknya bisa deh kita ngumpulin berbagai buah, misalnya mangga, terus pepaya gitu ya, timun dan lain-lain, bengkoang gitu jadi satu. Tapi sedikit-sedikit aja nih, habis itu biar rasanya nggak plain-plain amat kita kasih cocolan gitu, sambal cocolnya gitu. Nah, sehingga terciptalah rujak buah gitu. Nah, rujak buah ini adalah proses design thinking gitu. Nah, kemudian tadi kalau ingat di ini ya di slide sebelumnya, di akhir itu ada kita ngetes gitu. Nah, kita kasih nih, ini rujak masih trial and error nih, masih coba-coba nih, enak nggak ya gitu. Kamu cobain dong makanan buatanku ini gitu. Oh, ternyata cocok nih gitu. Oh, enak kayak gitu. Oh, berarti itu adalah salah satu produk yang berhasil. Oke, lanjut. Nah, di sini tahu dong ya ini apa nih? Netflix. Mungkin teman-teman di sini ada yang nonton Alice in Borderland, ada yang nonton Squid Game dan segala macam. Itu kan adalah series dari Netflix ya, official gitu dari Netflix.
Tahukah teman-teman, Netflix itu bukanlah sebuah streaming platform pada awalnya. Jadi Netflix itu dulunya adalah persewaan DVD. Saya nggak tahu nih, teman-teman kan udah generasi Gen Z menuju Alpha ya gitu. Jadi tahu nggak teman-teman kalau dulu tuh ada namanya DVD. Saya nggak tahu nih, pada relate nggak ya sama DVD. Jadi DVD itu kayak kepingan yang kepingan yang isinya itu bisa software, bisa film, bisa lagu gitu. Nah, jadi dulu Netflix ini sama masih dia industrinya masih di seputar perfilman, tapi dia nyewain DVD film-film. Jadi kalau kita mau nonton, saya mau nonton Squid Game nih, saya nyewa dulu saya ke Netflix dulu nih, ke kantornya Netflix terus Bang, nyewa dong DVD yang judulnya Squid Game gitu. Saya mau nonton di rumah gitu. Nah, jadi dulu kita nonton itu tuh harus pakai device sendiri karena internet itu masih mahal kalau dulu ya, masih jarang gitu diakses. Nah, jadi dulu Netflix tuh awalnya tuh seperti ini. Ini adalah kayak bungkusnya gitu ya, di dalamnya ada kepingan DVD untuk kita nonton film gitu. Nah, di awal ini pada tahun 1998, kemudian dari tahun ke tahun mereka makin berkembang. Berkembangnya seperti apa? Ini ada dua tahapan nih di sini saya bahas Netflix di zaman DVD dulu. Nah, dulu di awal-awal tahun 97 ketika Netflix baru muncul nih, mereka itu usahanya adalah persewaan DVD. Nah, kita empati dulu nih, kita berusaha memposisikan sebagai orang yang mau nonton gitu. Duh kok repot ya, mau nonton aja kudu ke Netflix dulu gitu. Kayak ibarat kita ke apotek tuh kudu ke apoteknya dulu nih baru bisa beli obat gitu kan. Jadi, aduh repot. Belum lagi nanti harus ngembaliin DVD-nya ke sana gitu. Oke, kalau gitu kita kerucutkan nih. Kita define masalahnya apa ya? Gimana caranya biar orang-orang ini bisa nyewa DVD tapi nggak ribet gitu. Nggak harus datang secara fisik ke toko gitu. Dan gimana caranya kita mengupayakan sewa tanpa meminimalisir resiko denda. Karena kan kalau fisik kan misal kita kerja terus nggak sempet mau balikin nanti denda kayak gitu. Oke, kalau gitu kita cetuskan ide baru. Gimana kalau sewa DVD-nya kita bikin online aja? Kan sekarang ada internet gitu. Atau si DVD-nya ini kita, jadi mereka booking nih lewat online, habis itu DVD-nya kita kirim pakai JNE, pakai Pos Indonesia kayak gitu. Cuman ini versi US gitu ya. Kemudian akhirnya mereka membuat prototype. Jadi mereka bikin kayak booking nyewanya itu tuh lewat website. Habis itu mereka kayak kita Shopee gitu. Kita nyewa DVD di Shopee-nya, nanti dikirim ke rumah kita, kepingan DVD-nya gitu. Nah, habis itu udah nih, oh ternyata berhasil gitu layanan layanan kirim DVD-nya itu ternyata laku keras gitu. Nah, oke. Itu tahap satu. Nah, tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Kenapa? Karena manusia itu pasti berubah karena kemudahan teknologi. Makin ke sini makin gampang nih mau ngapa-ngapain gitu. Sehingga nyewa DVD itu yang tadi kita kira praktis, itu ternyata nggak praktis lagi. Karena repot, harus ngembaliin ke pos lagi, nyewa lagi lewat website dan lain-lain. Sehingga oke, ini kita berempati ya sebagai user, kok ternyata sekarang repot ya dengan internet yang gampang sekarang masih repot. Oke, kemudian kita define lagi. Jadi masalahnya apa nih di sini? Kok tiba-tiba persewaan DVD kita menurun gitu ordernya? Ya soalnya kita maunya nonton tuh praktis aja, gak usah eh, pakai DVD lagi, listrik mahal kayak gitu kan. Mau kan kita pakai device tersendiri ya kalau nonton DVD, TV dan DVD player gitu. Kan sekarang udah ada internet kayak gitu. Jadi gimana nih? Oh, masalahnya di sini. Gimana caranya nonton praktis dengan dengan bantuan adanya internet yang sudah semakin gampang diakses, udah semakin murah nih harganya gitu. Sehingga muncullah ide gimana kalau kita bikin nggak ada lagi deh sewa DVD fisiknya gitu. Soalnya kan ribet ya. Nah, gimana kalau mereka websitenya kita kembangkan nonton filmnya di situ aja gitu. Mereka tinggal langsung nyetel di sono, subscribe di situ, nonton di situ. Nah, sehingga ada platform Netflix yang teman-teman biasa lihat sekarang, bahkan bisa nonton di HP gitu ya sekarang ya gitu. Kalau dulu harus pakai TV, harus pakai DVD player gitu. Nah, tapi kita nggak bisa berhenti di situ ya, karena kita nggak tahu nih di masa depan teknologinya akan seperti apa. Jadi pasti akan terus berkembang. Itu untuk
Netflix gitu ya. Oke. Nah, jadi proses dari DVD fisik ngambil ke toko, jadi DVD kita dikirim pakai pos, menjadi sekarang yang kita nikmati di rumah, di kamar, di mana-mana setiap hari, itu adalah bentuk dari inovasi, gitu ya. Jadi, nah ini adalah contoh inovasi-inovasi lainnya. Ada kursi two in one, bisa jadi meja, bisa jadi kursi. Ada mesin cuci. Kalau teman-teman tahu ya, mesin cuci sekarang kan ada yang dua tabung gitu. Ada yang cuma satu tabung. Nah, satu tabungnya di sini dia kayak bisa three in one, bisa two in one, bisa nyuci, bisa ngeringin, bisa apa diperes gitu ya airnya gitu. Kemudian di sini ada lagi produk, di sini ada kursi roda, kemudian di belakangnya ada kayak sepeda. Nah, ini adalah inovasi. Kenapa? Karena biasanya kan kursi roda didorongnya jalan kaki ya, manual gitu. Nah, ini dibikin opsi seperti becak gitu, tapi khusus untuk penyandang disabilitas. Nanti keluarganya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu capek pakai jalan kaki gitu, bisa dikayuh pakai si engkolnya, engkol sepeda gitu. Kemudian ada di sini nih contoh, wah ini kalau yang cewek-cewek pasti relate gitu. Mungkin di tasnya pada bawa semua nih. Jadi kenapa ini inovasi? Karena eh, sekarang pun masih ada ya bedak yang bedak aja gitu. Jadi bedak eh, bedak tabur, terus bedak kecantikan tuh ada yang cuma bedak doang. Nah kalau ini dia kasih ada cermin di situ. Karena setiap pakai bedak, apakah teman-teman tidak ngaca gitu? Hampir tidak mungkin ya, pasti pada ngaca semua. Nah, jadi biar gampang gimana ya caranya? Masalahnya tuh jadi ribet bawanya dua barang, harus bawa cermin, harus bawa bedak sehingga diciptakanlah produk seperti ini gitu. Compact powder ya, ada cerminnya, ada bedaknya sekaligus. Nah, ini semua adalah bentuk dari inovasi. Nah, ini saya mau tahu nih, kan sebenarnya generasi usia kita tuh sangat jauh ya gitu. Jadi saya sempat mengalami perubahan-perubahan zaman yang teman-teman itu mungkin ada yang nggak relate gitu. Nah, kira-kira nih dari brand apa ya produk ini? Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa raise hand ya kalau tahu gitu. Kalau notice nanti saya perhatikan gitu. Oke, nah jadi saya nggak ngalamin ya yang kiri ya, saya nggak setua itu gitu. Jadi di sini ada sebuah komputer. Ini komputer loh. Mungkin komputer sekarang nggak ada yang kayak gini bentuknya kan gitu. Nah, yang kanan ini adalah komputer juga monitor. Hanya monitornya aja tapi di sini. Nah, ini kayaknya ini tahun-tahun 90-an akhir dan 2000-an awal ya. Kalau komputer tuh pakai layarnya itu seperti ini gitu. TV pun seperti ini bentukannya. Kalau sekarang TV semua tipis gitu ya. Ini dari brand apa? Oke, lanjut dulu. Kalau ini, adakah yang tahu beliau? Ini ada produknya ya, produk zaman dulu nih bisa dari muka-mukanya, dari style-style rambutnya. Oh, ini zaman dulu banget nih gitu. Nah, oke, mungkin masih pada belum ngeh ini siapa. Kita geser lagi. Kalau ini, apakah masih ada yang tidak tahu? Mungkin zaman teman-teman masih kecil ya, ini beliau itu sangat-sangat terkenal. Kalau teman-teman dulu udah terekspos sama informasi, mungkin teman-teman tahu beliau siapa. Oke, masih belum tahu juga. Kita geser nih ke produknya. Nah, mungkin udah agak familiar nih gitu ya. Oh, ada tab di situ. Tab di sini adalah milik brand Apple. Jadi beliau ini adalah Pak Steve Jobs gitu ya, almarhum Steve Jobs. Ini adalah Steve Jobs di masa muda dan ini adalah Steve Jobs di sebelum, maksudnya di akhir-akhir ya, di masa-masa terkini gitu. Ini adalah beliau. Nah, ini editan ya, yang diganti cuman wajahnya dan produknya. Jadi Apple dulu barangnya itu seperti ini, guys, gini guys. Jadi dia masih kayak komputer kotak. Nah, sekarang setipis apa ya? Udah kayak talenan gitu. Tipis sekali. Kalau dulu bawa-bawa komputer harus bisa dua orang karena berat dan besar gitu. Nah, jadi sama seperti Netflix pun produk Apple itu berkembang dari yang zaman dulu komputer seperti ini, yang kiri menjadi yang kanan gitu ya. Dari desain aja udah kelihatan, wah ini futuristik banget gitu, lebih estetik, lebih elegan gitu ya. Kalau yang kiri nih masih terkesan jadul, tapi dulu keren loh gitu. Zaman dulu ini keren gitu. Punya ini nih udah wah orang-orang berprivilege nih kayak gitu.
Nah, jadi sama dengan Netflix tadi, si Apple pun juga berkembang dari yang dulu seperti ini bentukannya, komputernya masih besar dan kotak. Nah, kemudian pada tahun 2001 muncullah inovasi baru nih di sini. Maaf saya. Oke, nanti pertanyaan saya jawab di akhir ya. Eh, Teman-teman boleh silakan ketikkan pertanyaan di kolom chat ya. Nah, di 2001 muncul produk namanya iPod gitu. iPod ini kayak HP, tapi dia khusus untuk dengerin lagu. Cuman lagunya nggak kayak Spotify. Kalau dulu harus download dulu, masukin lagunya kayak USB gitu. Nah, USB-nya dalam bentuk iPod. Baru kita dengerin lagunya dari situ pakai apa? Earphone kabel gitu ya. Nah, baru kemudian mulai gampang nih akses internet tahun 2003 mulai muncul platform musik yang online kayak Spotify tadi, tapi kalau versi Apple itu iTunes gitu. Jadi bisa dengerin lagu hanya dengan mengakses internet gitu. Nah, kemudian tahun 2007 mulai muncullah ini iPhone yang sekarang digandrungi oleh banyak insan gitu ya, pada pengen punya iPhone nih kayaknya. Mungkin teman-teman ada yang punya di sini. Nah, kemudian tahun 2010 si iPhone ini berkembang menjadi iPad ya, yang muncul di gambar sebelumnya tadi. iPad itu tablet, jadi kayak gimana caranya kita memunculkan fungsi-fungsi dari komputer tapi di lebih sederhana gitu. Jadi bentuknya seperti HP tapi fungsinya lebih dari HP gitu ya. Karena kalau tab biasanya untuk kerja bukan untuk seperti yang apa teleponan atau chat-chatan seperti itu. Walaupun bisa digunakan untuk itu juga. Gitu. Nah, lanjut. Jadi, kesimpulannya adalah dalam MR itu, sorry, maksudnya dalam desain produk itu yang perlu kita kaji adalah kita harus selalu bertanya ke pengguna, kita harus berempati, harus mencoba menjadi mereka. Kemudian kita coba nih, kira-kira ide baru yang bisa kita masukin itu bisa dipakai nggak ya, berguna nggak ya gitu. Dan harus terus diulangi. Makanya Netflix dan Apple tadi dia terus berkembang sampai sekarang. Kemudian inovasi itu, yaitu ide-ide dan yang kreativitas tadi, itu lahir dari gimana kita berempati sama penggunanya. Jadi kita harus tahu nih, pengguna kesusahan nggak ya, kayak gitu. Sehingga rancang solusi itu bisa menyelesaikan masalah. Kita merancang solusi dengan berempati dengan penggunanya. Kita harus tahu mereka kesulitannya di mana. Kita coba nih memberi ide yang menjadi solusi bagi mereka untuk gimana caranya mempermudah hidup manusia. Nah, kalau di MRUII kita punya apa ya slogan gitu, rancang solusi langsung aksi gitu. Nah, jadi kita merancang solusinya, gimana caranya kita mengupayakan produk-produk ini nih berguna untuk orang-orang gitu. Terus kita langsung aksi dengan ya udah kita terjunkan nih produk ini kira-kira menurut kami produk ini akan membantu orang-orang. Nah, tapi jangan kepedean dulu. Untuk mengujikan kita harus tadi empati lagi. Jadi kita cobakan, kita tanya, tadi rujaknya enak nggak? Ini pakai produk ini mudah nggak? Ini HP-nya kegedean nggak? Kayak gitu. Jadi tetap harus memperhatikan pandangan dari pengguna. Nah, ini sekedar sebagai penutup ya gitu. Jadi quotes hari ini. The world has never been changed by those who just accept bad service or bad products. Teman-teman jago bahasa Inggris di sini? Nah, mungkin banyak yang jago ya. Jadi dunia itu nggak akan seperti yang teman-teman nikmati sekarang. Kalau kita cuma nerima apa adanya. Kayak makanan nggak enak, ya udahlah terima aja. Produk nggak nyaman, ya udahlah terima aja. Kursinya ongklek-ongklek, terus kayak ya udahlah nggak apa-apa yang penting duduk. Nah, nggak bisa dunia berkembang jika kita hanya menerima. Kalau jelek ya diterima, terus nggak pasrah aja kita nggak mau meningkatkan apa-apa. Nah, jadi dunia yang teman-teman nikmati sekarang itu adalah berkat orang-orang yang bergelut di dunia desain, yang bergelut sebagai product designer gitu. Jadi tentu saja desain produk itu sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari dan sangat-sangat apalagi di industri ya itu sangat-sangat dicari karena oh ya satu lagi yang perlu saya sampaikan dari tadi kan ngomongin kayak Netflix, kayak ngomongin Apple, produk itu nggak sebatas barang ya, nggak sebatas HP, nggak sebatas gelas bentuknya seperti itu, tapi juga aplikasi, makanya ada Netflix streaming ya, juga mungkin konten-konten kayak apa fitur-fitur di Instagram, menunya di sebelah mana, explore di sebelah mana, DM di mana, itu semua adalah bagian dari desain produk. Jadi kita mendesain
UI UX kalau tahu interface tampilannya itu seperti apa, itu juga part of design product begitu. Jadi ya, do not stop think gitu ya. Kita harus terus-menerus memikirkan sisi dari si usernya gitu. Mungkin itu aja untuk materi hari ini. Saya rasa lumayan dekat ya dengan kehidupan sehari teman-teman. Jadi mungkin sedikit banyak relate gitu dari sini. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Rati atas pemaparan yang sangat menarik gitu ya. Jadi eh, dari empati gitu ya, kemudian ke inovasi hingga rancang solusi sesuai dengan slogan prodi kita gitu ya, Bu ya, yaitu rancang solusi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, mungkin bagi adik-adik yang memiliki pertanyaan bisa langsung melambaikan tangan melalui emoticon dan juga mengaktifkan mic atau bisa juga mengetikkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Ini saya lihat sudah ada beberapa yang mengirimkan pertanyaan gitu ya melalui chat Zoom. Nah, di sesi tanya jawab ini nih teman-teman ada yang menarik yaitu bagi teman-teman yang aktif bertanya akan mendapatkan voucher. Tuh. Baik, eh, mungkin saya bacakan dulu gitu ya yang di Zoom. Ibu, mohon maaf Ibu Rati sebelumnya berkenan untuk langsung menjawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Mungkin diutamakan itu yang raise hand dulu kali ya. Oke, yang raise hand dulu. Baik, oke, kita sudah mendapatkan penanya kita nih yang pertama yaitu Mas Andrian Adinata. Silahkan Mas Adrian. Mas Andrian? Atau pertanyaannya sama dengan di kolom chat mungkin ya? Saya cek penanyanya sama gitu. Oke, boleh saya Baik. jawab langsung Bu. Nanti misal Mas Andriannya bisa voice, silakan. Halo, Oke, halo. Hai. ya Kak. Ibu, selamat Yes. pagi. Perkenalkan nama saya Andrian. Izin bertanya, Bu. Mhm. Pertama, apakah desain thinking cocok untuk semua jenis masalah dan industri? Dan kapan sebenarnya kita menggunakan pendekatan lain? Dan apakah ada batasan-batasan dari desain thinking? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi desainer block? Dan adakah strategi yang paling efektif untuk mengatasi desainer block? Dan adakah teknik atau metode yang bisa digunakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Saya langsung jawab ya, Bu Zela. Oke, nah ini menarik ya. Maksudnya term-termnya itu tuh term-term yang terdengar profesional gitu ya, desainer blog gitu. Kalau yang penulis ada namanya writer's block. Jadi itu kayak ketika kita buntu nih, kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, eh, pertanyaan pertama, apakah design thinking itu cocok untuk semua jenis masalah di industri ya? Nah, eh, satu, design thinking cocok untuk masalah desain produk ya. Jadi kalau misal permasalahannya karena kalau di industri kan ada macam-macam ya, maksudnya ada yang perihal misalnya barangnya lama nyampenya, terus misal kerjanya ada yang sakit nggak ada yang gantiin, itu juga salah satu masalah di industri. Nah, tapi kalau itu lebih ke manajemen nih gitu. Nah, sedangkan kalau di sini juga manajemen si apa namanya produk ini, tapi kan manajemennya itu di bagian tadi empathize itu masuk di manajemen karena di sini kita harus mendata nih kira-kira oh apa ya kekurangannya, kok ordernya berkurang ya, kok tiba-tiba permintaannya makin dikit nih, nggak ada yang mau beli lagi nih produk ini gitu, sehingga kita harus mengembangkan si produk. Nah, tapi buntu jadi desainer blog ini saya jawab. Jadi pertanyaannya nyambung gitu. Jawabannya nyambung ke kedua pertanyaan. Nah, tapi saya buntu, saya nggak tahu nih. Menurut saya ini produk udah sempurna banget gitu. Nah, sehingga bagaimana upaya yang perlu diberikan? Design thinking itu sudah menjawab sebenarnya, Mas.
prosesnya kan tadi ada 5. Mulai dari kita berempati, kita mencoba memahami si penggunanya. Nah, jadi cara gampangnya kita memberi. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah pernah dimintain, ayo diisi questionnya untuk kami mengevaluasi. Kita harus tahu nih kurangnya di mana ya gitu. Menurut kalian tuh emang ini yang nggak enak ya dipakai ya. Emangnya ini susah dipakai. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang perlu kita tanyakan langsung ke usernya, bukan hanya memposisikan kita sebagai, tapi kita tanya langsung, mereka butuhnya apa? Kira-kira kok kamu belinya Apple sih bukan Samsung gitu misalnya ya. Ya soalnya kameranya iPhone lebih bagus misal kayak gitu. Nah jadi oh berarti Samsung juga perlu memperbagus kameranya. Si desainer Samsung langsung mikir gimana caranya biar kualitas HP kita tuh nggak kalah sama si iPhone. Nah jadi seperti itu. Nah strategi apa menurut saya adalah Empetas itu sudah menjawab semuanya. Jadi kita nggak usah gengsi untuk bertanya ke pengguna gitu. eh, Kira-kira kekurangan dari produk kita itu apa. Dan dari kita akan mendapatkan poin, oh ternyata yang aku kira sempurna ini nggak sempurna. Kayak tadi sarung tangan ada 10 fungsi gitu kan. Menurut saya itu udah sempurna banget tuh. Bisa sikat gigi, bisa sambil motong buah kayak gitu kan. Sambil sikat gigi, sambil motong buah kayak gitu. Tapi kan ternyata pas kita mau pakai ribet gitu, repot. Jadi, oh kekurangannya di situ. Mending satu aja, pisau-pisau aja, sikat gigi aja gitu. Nah, jadi itu adalah strategi gimana kita bisa mengupayakan kira-kira apa yang perlu dikembangkan seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Andrian ya. Kalau belum boleh nanti berdebat lagi atau bertanya lagi atau raise hand lagi gitu. Mungkin ke penanya selanjutnya boleh. Baik, terima kasih Ibu Rati atas penjelasannya dan juga Mas Andrian atas pertanyaannya. Selanjutnya ada kita dahulukan dulu ya yang raise hand, nanti baru saya bacakan yang chat Zoom. Baik, monggo Mas Arifah Kiudin, silahkan. Halo Kak, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan Bu Rati, saya Arif Mhm, Bu. mhm, Izin bertanya sedikit Bu. Kaitannya design thinking sekarang bukan hanya metode untuk menciptakan produk atau layanan ya Bu. mhm, Tapi ini kan juga penting untuk pendekatan strategis ya Bu. Dalam mhm, membentuk mindset profesional ya Bu. Lah mungkin mhm, di tengah perubahan teknologi sekarang ini tuh di mhm, tuntutan pasar kerja kan design thinking kan harus menjadi alat untuk terus berinovasi. mhm, Nah, menurut Ibu, bagaimana design thinking ini dapat dijadikan strategi berkelanjutan untuk pertumbuhan karir di era digital? Karena Bu, yang saya tahu ini harus dengan membuat prototip ide dan mhm, menguji dalam situasi nyata kan mhm, seorang profesional ini kan harus belajar dari pengalaman langsung ya Bu. mhm, Lah, tanpa pengalaman langsung ini mungkin pengasah atau skill dalam kemampuan evaluatif ini kan kurang gitu Bu. mhm. Nah, apakah nanti sejauh mana proses prototip dan tes ini bisa membantu peningkatan kompetensi dan efektivitas seorang profesional? Oke. Gitu Bu, sekian Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Wah, ini ya bahasanya sangat-sangat teknis gitu ya. Eh udah kayak dosen nih kayaknya bahasanya gitu. Oke, nah jadi betul, mantap sekali pertanyaannya. Saya akan coba kulik dengan bahasa yang lebih familiar mungkin ya. Tadi kan kita bahasnya soal bagaimana caranya desain desain thinking ini nih nggak sekedar konsep nih gitu. Gimana caranya biar kita bisa merancang strategi untuk mengupayakan eh, si produk ini nih benar-benar bisa digunakan. Sedangkan teman-teman di sini kan belum pernah terjun sebagai product designer gitu kan. Sedangkan teman-teman di sini nih nggak pernah belum apa istilahnya belum masuk ke tahap profesional sehingga gimana emangnya nanti bisa apa namanya bisa applicable apa ya bisa bisa digunakan eh, apakah dengan ya kan level level amatir dengan level profesional itu saya bedakan ya. Nah, kalau sebenarnya menjawab pertanyaan Mas Arief tadi, kalau misal kita terjun ke dalam em, terutama manajemen rekayasa, itu tuh kita sampai fase prototype. Jadi kita tadi ya, kita sebar kuesioner, kita dapat masukannya apa, kemudian kita menemukan nih, diideakan masalahnya, sorry, di define, oh udah ketemu nih ternyata masalahnya di sini, kemudian kita
pikirkan kira-kira solusi yang bisa diberikan apa, kemudian masuk ke prototype. Tapi concernnya saya adalah produk designer baru bisa ngasih ide-ide doang nih. Saya nggak tahu nih ini beneran di industri itu bisa dipakai atau enggak. Nah, di sini mulai masuklah engineer-nya kayak gitu. Nah, jadi di sini gimana caranya kita mendesain biar sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Nah, di sini sebenarnya kalau ini bahasanya udah bahasa anak kuliah ya. Jadi kita sudah mulai harus apa namanya pakai teknik-teknik lain yang dipelajari di luar design thinking. Jadi kita bilang metode design thinking, kita nggak mesti hanya berpegang sama satu aja. Karena untuk mendukung design thinking, kita masih butuh misalnya ada namanya ilmu ergonomi. Ergonomi itu kayak gimana caranya biar mouse itu nggak kegedean dipakai di tangan kayak gitu. Nah, itu tuh ada ilmunya sendiri. Nah, jadi kita bisa menciptakan sebuah prototype, desain kayak 3D gitu misalnya bisa. Nah, cuman untuk tahu tingginya berapa, lebarnya berapa, kemudian dia mau pakai mesin atau pakai baterai atau pakai listrik atau manual, nah itu tuh yang harus diujikan lagi dengan menggunakan metode lain. Nah, metode lain ini itu pembahasannya di luar ini ya, di luar design thinking gitu. Jadi ada metode-metode lain selain design thinking yang bisa digunakan untuk mendesain produk gitu. Nah, balik lagi, prototype itu bisa jadi produk yang terjun sekarang karena kalau misal produknya serius ya, itu nggak mungkin sekali jadi, maksudnya sekali desain langsung jadi, langsung sukses. Mungkin, tapi kecil kemungkinannya ya. Maksudnya itu berarti luar biasa keren itu kalau bisa seperti itu. Biasanya untuk gampangnya gini deh, untuk kita bikin kafe, kita jual kopi. Kopi itu preferensi orang beda-beda. Nah, mereka nggak mungkin cuman jual, mungkin sih, cuman jarang ya, yang jual hanya satu menu. Misal kopi susu, kayak gitu. Nah, kalau kopi susu, oh, anak-anak zaman sekarang sukanya yang pakai apa namanya caramel sauce lah, yang pakai butterscotch lah apa. Nah, terus oke kalau gitu gimana caranya biar menggait konsumen yang doyan kopi tapi nggak cuma sekedar kopi susu. Maka diuji cobakan lah pakai caramel sauce, pakai butterscotch, pakai sirup pisang, mungkin sirup coklat kayak gitu. Tapi untuk tahu berapa kali kita ngepam, itu kan harus uji coba. Jadi pertama kita cuman 5 mili apa namanya nya. Oh ternyata nggak keluar nih rasa karamelnya. Kita uji lagi kalau gitu. Jadi 10 mili gitu. Oh ternyata setelah 10 mili rasanya udah enak nih. Oh oke berarti kayaknya yang pas 10 mili. Ya udah. Terus itulah produknya dijual dengan kopi dengan 10 mili saus karamel. Nah, ternyata orang-orang komplain, aduh, kok manis banget rasanya, kan gitu. Oh, manis banget ya. Ya udah kita kasih opsi bisa less sugar misalnya. Jadi porsi sirupnya dikurangi. Nah, jadi makanya tadi saya bilang desain produk itu nggak bisa berhenti di satu fase. Orang yang ini deh, orang-orang yang punya kafe, orang-orang yang punya apalagi kayak franchise-franchise kayak maaf McD, KFC gitu kan, pasti ada utamanya goreng kayak gitu kan. Nah, itu adalah part of design thinking of product seperti itu. Apakah menjawab, Mas Arif? Sangat inspiratif sekali Bu atas jawaban dan yang telah disampaikan oleh Bu Retno. Semoga bermanfaat Bu. Terima kasih banyak Bu. Amin. Baik, terima kasih. Itu juga pertanyaannya luar biasa sekali ya. Saya senang nih kalau misal ada yang apa, ini pertanyaan konstruktif gitu ya gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut Bu Zela. Baik, terima kasih Mas Arief gitu ya atas pertanyaannya bagus sekali ya Bu ya. Ya mungkin saya lanjutkan untuk di chat Zoom. Nah ini, Ibu saya izin menyampaikan pertanyaan saya. Apa pelajaran utama nih yang dapat diambil dari penerapan design thinking Netflix untuk dunia bisnis di pendidikan gitu, serta bagaimana hasil penerimaan tersebut menjadi fondasi beralih ke layanan streaming digital? Silahkan Ibu Rati. Oke, terima kasih. Ini coba saya baca lagi ya. Pelajaran utama bagaimana hasil eksperimennya bisa jadi fondasi. Ini Netflix ya, konteksnya di Netflix gitu. Jadi sama kayak
sayain analoginya di kita membuat menu di kafe gitu. Jadi Netflix pun ada masanya ketika dia demand apa ya permintaannya itu orang-orang yang order DVD itu semakin berkurang karena orang-orang mulai beralih ke yang online-online gitu ya. Kalau dulu yang gampang diakses adalah YouTube, tapi YouTube dulu masih orang-orang kayak teman-teman jadi konten kreator di sini mungkin ada yang suka posting-posting di IG Story, bikin Reels, bikin TikTok kayak gitu. Nah, itu kan bisa diakses siapa aja. Nah, kalau dulu sebelum ada Instagram dan TikTok itu yang terkenal adalah YouTube. Nah, jadi di YouTube itu orang-orang mulai bikin video untuk sharing-sharing informasi pribadi, informasi yang apa namanya, misal tutorial-tutorial kayak gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak ya yang seperti itu gitu. Nah, jadi eh, ketika orang-orang, nah tapi oh ya, tapi banyak juga yang nakal nih. Jadi misal film-film official terus diupload di YouTube kayak gitu, sama mereka suaranya dinaikin satu pitch biar tidak kena copyright. Nah, itu orang-orang malah yang tidak mau ribet nih nyewa-nyewa di video. Sekarang YouTube udah bisa diakses kok gitu. Nah, kemudian mereka mulai beralih ke sana, tapi kekurangannya pasti banyak ya, karena dia tidak official. Jadi misal gambarnya ngeblur, terus harus ada watermark gede banget biar nggak kedetek copyright, suaranya pitch-nya dinaikin, sehingga aduh nggak nyaman juga sih nonton di YouTube. Oke, kata Netflix. Sekarang kita punya loh streaming platform juga dan itu teman-teman bisa nonton dari rumah seperti nonton YouTube. Nah, tapi ya tetap harus bayar ya gitu. Nah, kemudian oh ya menurut saya worth it sih kalau bayar tapi dapat filmnya apa HD jelas, subtitlenya udah ada. Nah, sehingga mereka walaupun harus membayar, mereka tetap willing, tetap mau untuk bayar karena menurut mereka sesuai nih yang dikeluarkan dengan yang diterima gitu. Nah, jadi eksperimen tadi itu fondasinya sebenarnya adalah di mempelajari user. Eh, inti dari desain produk adalah balik ke tahap posisikan kita sebagai user. Kalau kita masih nggak relate juga, maka libatkanlah user itu gitu. Nah, kalau misal teman-teman terjun ke MR, ke manajemen rekayasa, banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa berempati dengan user. Jadi ada kita namanya diskusi apa FGD ya, tahu ya, focus group discussion itu juga part of empathize. Jadi kita undang nih orang yang suka ini kembali ke topik kafe ya, orang yang suka ngopi, orang yang suka bikin kopi, orang yang suka berbisnis gitu. Kita ngobrol bareng. Oke, dari sisi pebisnis kira-kira yang diinginkan tuh seperti apa? Oke, dari sisi konsumen kopi itu mereka sukanya tuh seperti kemudian kita cari nih kesimpulan dari obrolan itu untuk bisa ditingkatkan ke produknya. Kalau Netflix, dia akan misalnya, saya sebar kuesioner ke orang-orang yang suka nonton. Lalu saya sebar kuesioner ke orang-orang yang misalnya punya internet dan tidak punya internet. Saya akan sebar juga ke orang-orang yang apa namanya yang punya server misalnya. Nah, jadi di situ saya akan tanya nih, kira-kira orang-orang yang streaming itu trafficnya gimana ya? Jumlah tontonan seharinya berapa? Kalau misal sedikit, mungkin Netflix nggak akan mempertimbangkan berubah jadi streaming platform. Cuman ternyata orang-orang banyak sekali yang pakai YouTube, yang banyak sekali yang suka streaming. Jadi mereka harus mempertimbangkan untuk, oh kayaknya ide bagus nih kalau kita bikin streaming juga kayak gitu. Makanya eksperimen itu tuh nggak akan pernah berhenti. Mungkin di masa depan kita nggak tahu ya Netflix di masa depan itu akan seperti apa bentuknya kita nggak tahu, nggak kebayang karena kita belum terekspos gitu sama teknologinya kayak gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Itu untuk pertanyaan dari Mbak atau Mas Ainur ya, gitu. eh boleh. Oh, baik sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Boleh geser lagi Ibu Zela atau gimana? Oke, Silakan wah, saya kembalikan. semangat sekali ini berarti untuk menerima Hmm. pertanyaan ya. Kebetulan Mbak Indah ini pertanyaannya sangat panjang. Heeh. Oke, mungkin bisa saya ringkas gitu ya Bu. Ini ada Mhm. 3 pertanyaan dari Mbak Indah Mhm. Parawati. Mungkin saya bacakan dulu 2 pertanyaan. Bagaimana para desainer produk itu menjaga keseimbangan, Bu, antara nilai estetika dan juga tanggung jawab sosial di tengah budaya konsumtif era digital? Dan yang kedua, sejauh mana tahapan empathize dan juga ide gitu ya dalam design thinking itu mampu menjawab kebutuhan sosial yang kompleks dan tidak selalu rasional? Silahkan Ibu Rati.
Oke, baik. Ini lagi-lagi termnya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat profesional dan teknis dan udah nggak selevel anak SMA kalau ini ya gitu. Jadi luar biasa sekali pemikiran teman-teman. Saya juga senang ya karena antusias gitu. Jadi ini ada bahasa human centered gitu. Kebetulan bidang saya di situ. Jadi kita mendesain produk gimana caranya biar memikirkannya manusianya. Jadi kita tuh desain mouse, desain bolpen itu tuh yang dipikir itu bukan bolpennya, bukan mouse-nya, tapi orang makainya gimana gitu. Orangnya tuh kesusahan nggak pas pakai. Nah, jadi intinya di situ makanya balik lagi ke empathize. Nah, di sini terus ada pertanyaan sejauh mana proses empathize bisa jawab kompleksitas kebutuhan sosial nggak selalu rasional. Betul, kebutuhan sosial itu nggak selalu rasional. Kita pengennya murah, berkualitas kayak gitu ya, terus mudah digunakan kayak gitu. Sehingga adalah misal muncul produk yang murah, kemudian lucu, cantik, misal produk-produk banyak ya kalau produk yang menjunjung estetika harganya dimurahin, tapi terus berkualitas nggak? Belum tentu kayak gitu. Nah, kemudian itu termasuk yang tidak rasional dibikin sih produknya. Kemudian ya yang order biasanya yang memiliki mindset yang sama aja. Nah, sedangkan lebih baik kalau kita berpikirnya lebih secara general nih, yang bisa memfasilitasi semuanya, nggak cuman sekelompok orang yang tadi dianggap nggak rasional ini gitu. Nah, eh, dan bisa ya diukur secara kuantitatif gitu, sangat-sangat bisa. Dan ada banyak sekali metode untuk mendukung desain produk yang tidak terbatas di design thinking gitu. Nah, jadi kayak untuk kita melakukan empathize, kita bisa melakukan banyak metode untuk melakukan ideate dan pembangunan prototype. Kita juga bisa menggunakan berbagai metode. Dan ini kalau saya bahas akan jadi terlalu teknis gitu ya bahasannya. Nah, karena di sini kita masih di awal di permukaan aja nih, jadi kita yang gampang dulu gitu. Maksudnya yang gampang dibayangkan gitu. Kalau kita mau ngomongin membentuk kesadaran sosial dan bukan sekadar alat pemenuhan pasar. Nah, ada contoh yang kebetulan sangat dekat dengan saya gitu ya. Saya dulu saya pernah mendesain produk. Produknya apa? Kamar mandi untuk lansia. Nah, teman-teman tahu nggak antara toilet duduk sama toilet jongkok itu yang paling baik yang mana? Nah, ada dua versi nih. Yang baik untuk defekasi itu adalah yang jongkok, tapi yang baik untuk kesehatan kaki itu adalah yang duduk. Nah, sedangkan lansia-lansia ini udah mulai susah berdiri sama duduk. Jadi saya desain kamar mandinya pakai toilet duduk. Nah, itu membentuk kesadaran sosial bahwa Bu, kalau jongkok terus tuh resiko keplesetnya tinggi loh gitu. Jadi tolong dibiasain ya pakai toilet duduk. Nah, tapi saya nggak suka Mbak kalau toilet duduk. Oke, kita kasih kayak apa ya? Kayak undakan di kakinya. Jadi perasaannya sama mirip kayak jongkok, tapi sebenarnya posisinya duduk. Jadi itu adalah bagian-bagian dari desain produk yang di apa ya ditariknya itu dari design thinking dan juga dari berbagai 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 metode-metode lainnya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Indah ya. Gitu, boleh ini lanjut, masih ada beberapa ya pertanyaannya. Iya, mungkin karena waktu kita yang terbatas, masih saya ambil dua pertanyaan saja ya, Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Hira. Izin bertanya, Bu, dalam era AI saat ini, bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat berkontribusi terhadap inovasi dan juga efisiensi dalam pengembangan desain produk? Oke, nah ini pertanyaan bagus ya, karena tadi kita ngomongin perkembangan teknologi. Nah, sekarang AI ini mulai bermunculan. Yang saya yakin teman-teman pasti sudah pernah pakai minimal Canva, minimal pakai efek-efek di filter-filter di Instagram itu juga AI ya gitu. Nah, dalam era AI gimana dia berkontribusi? Tentu saja sangat besar kontribusinya. Dan sekarang itu menjadi concern, menjadi apa namanya ya, hal yang dipikirkan oleh produk designer. Gimana caranya biar AI ini bisa kita libatkan? Karena orang-orang semakin ada AI itu semakin tertolong. Maksudnya dari kita ngelihat dari sisi ini ya pengguna ya, gitu. Kayak teman-teman ngerjain tugas dilarang pakai chat GPT kayak gitu kan, aduh gak bisa pakai chat GPT kayak gitu kan. Karena kita maunya dibantu nih, karena untuk mempermudah kita ada teman brainstorming gitu ya, ada teman bantu mikir gitu dengan bantuan chat GPT ini.
misal. Nah, makanya sekarang kalau teman-teman notice, saya kurang tahu ya, Samsung dan iPhone generasi berapa itu yang belum ada AI-nya. Nah, sekarang ada kalau kita foto mau ngilangin objek itu kan dengan bantuan AI. Nah, itu adalah inovasi AI yang dimasukkan ke apa namanya ke fitur terbarunya kayak gitu. Nah, jadi tentu saja AI itu sangat berkontribusi. Bahkan mungkin orang sedang berlomba-lomba gimana caranya kita masukin AI ke produk kita. Hanya untuk produk-produk digital ya. Kalau untuk produk-produk kayak baju ya nggak bisa no kayak gitu. Karena gimana masukin AI ke baju gitu ya. Jadi eh, orang-orang justru sekarang makin ke sana kayak gitu. Nah, eh, saya rasa itu udah cukup menjawab ya. Kalau ditanya bagaimana bisa berkontribusi, sekarang pun udah bisa yang teman-teman gunakan sekarang tuh adalah kontribusi dari AI loh di desain produk. Mungkin HP-HP-nya udah pada bisa AI sekarang gitu. Nah, jadi itu sudah kontribusi yang nyata dan dirasakan mungkin seperti itu. Boleh, ya, boleh geser ke selanjutnya, Bu Zela. Baik, terima kasih Ibu Rati dan juga pertanyaan dari Mas Hira. Selanjutnya, hmm, cukup panjang gitu ya. Oke, Ibu, bagaimana desainer itu dapat menyeimbangkan antara aspek rasional gitu yang mencakup efisiensi biaya, ergonomi dan juga material dengan aspek emosional ya. Mungkin aspek emosional ini yang mencakup adalah identitas, kemudian ada pengalaman pengguna dan juga nilai budaya. Kemudian apakah keseimbangan antara keduanya itu benar-benar dapat terwujud dalam praktek industri desain produk masa kini? Silahkan Ibu Rati. Oke, saya baca lagi ya, Mbak ya. Oke, sedikit panjang ya. Aha, fungsional, efisien, betul, bermakna, betul. Menurut Ibu, bagaimana cara kita sebagai desainer menemukan keseimbangan? Oke, biaya produksi, ergonomi, efisiensi. Wah, ini luar biasa. Oke, Mas masuk MR aja, Mas. Jadi, Jadi promosi. dengan masuk MR, semua pertanyaan itu bisa terjawab. Jadi kan di sini pertanyaannya gini ya, biaya produksi, ergonomi, nanti ketemu saya kalau ergonomi gitu. Nah, jadi biaya produksi itu kita, jadi gini ya, kalau kita mau menciptakan produk itu, kalau kita ngomongin secara manajemen dan secara teknik, maka ada banyak sekali yang bisa kita masukkan di sana gitu. Bahkan di sini Bu Zelania bisa membantu juga nih, efisiensinya tuh seperti apa kayak gitu. Biaya produksinya tuh harusnya berapa? Itu tuh semua ada tools, ada alatnya, maksudnya alat di sini kayak metodenya, kemudian ada mungkin software yang bisa membantu pun ada. Nah, jangan sungkan untuk memanfaatkan semua itu. Kalau kita mau berbisnis, maka jangan jangan sungkan untuk bermodal kayak gitu ya. Nah, modalnya apa? Sebagai desain sebagai orang yang ingin jadi product designer, maka modalnya adalah ya kita harus mau belajar dong gitu. Kira-kira software-software apa yang bisa bantu. Misalnya kalau kayak desain-desain kan pakainya SolidWorks gitu ya atau Adobe apa ya gitulah macam-macam lah aplikasinya gitu. Nah, jangan kita harus mau bermodal misalnya mulai dari beli softwarenya, beli lisensinya kayak gitu. Kemudian kita pelajari gitu. Kita ikut eh, les-les yang membahas tentang cara mendesain, cara menggunakan SolidWorks kayak gitu. Kemudian kalau di dalam manajemen rekayasa kita belajar lagi gimana caranya apa namanya menghitung biaya produksi itu ada caranya gitu. Kita belajar juga untuk buat satu satu gelas minuman kopi itu modalnya apa? Satu gelas plastik harganya berapa? Air itu harganya berapa? Sirup itu harganya berapa? Kemudian sudah tahu nih kita, oh ternyata modalnya 10.000 untuk buat satu gelas kopi. Kita jualnya berapa untuk untung? Nah itu dia. Jadi di situ baru teman-teman masukkan keuntungannya kira-kira berapa. Jangan lupa nanti masih harus beli gelas lagi, harus bayar listrik, nah itu semua itu dipelajari di MR gitu. Jadi eh, pertanyaan ini semua terjawab kalau misal masnya nyemplung lebih dalam gitu. Jadi jangan lupa kalau kita ngomong desain produk itu nggak sekedar tadi ya terbatas di design thinking dan 5 tahap tadi, tapi itu baru mendesain doang, belum mikirin biaya produksinya, belum mikirin efisiensi materialnya kayak gitu-gitu. Nah, bahkan yang aspek emosional, pengalaman pengguna itu juga ada caranya. Nah, pengalaman pengguna itu biasanya di sisi akhir, di bagian testing. Kita sih sama di
di awal di empati. Jadi empati itu awalnya, di akhir kan kita evaluasi lagi ya. Menurut teman-teman ini bisa bener nggak? Aku udah menciptakan nih, aku sudah berusaha mengikuti kemauan teman-teman. Pas dicoba, bener nggak ini berguna untuk teman-teman? Bener nggak ini gampang dipakai gitu. Nah, jadi eh, semuanya bisa dijawab kok, tapi dengan apa ya, tools yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi ada, ini sebuah tahapan yang besar ya, dia nggak kecil gitu. Jadi butuh proses. Makanya orang kalau buka bisnis risetnya lama kayak gitu baru bisa berani terjun gitu. Itu pun belum tentu berhasil karena ya tadi kita kembali ke usernya maunya seperti apa. Begitu. Ini luar biasa. Saya senang sekali ya pertanyaannya udah udah jauh kayak gitu ke depan kayak gitu. Saya kembalikan lagi ke Bu Zela ya. Sebelumnya sepertinya ini penutup ya Bu ya. Iya, betul ya. Maksudnya masih ada pertanyaan lagi gitu. Saya tadi belum nutup, baru saya kembalikan Bu Zela gitu. Oh Nanti iya. Oke, sebelum oke. saya kembalikan Bu Zela, saya terima kasih sekali atas pertanyaan teman-teman dan mudah-mudahan kita banyak kesempatan untuk interaksi lagi. Setahu saya ini webinar pertama ya, jadi masih akan ada webinar lainnya. Ya, Eh, betul. dan saya yakin pematerinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman penasaran-penasaran soal hal-hal serupa gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas antusias teman-teman. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktunya sudah habis gitu ya, maka kita cukupkan untuk pertanyaan-pertanyaan kali ini. Nah, saya ingatkan lagi gitu ya, sesuai dengan apa yang Ibu Ratih bilang gitu, kalau ini baru webinar pertama. Jadi, teman-teman nantikan akan ada webinar-webinar selanjutnya yang akan mengupas terkait ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Baik, nah nanti saya lihat masih ada banyak pertanyaan gitu ya. Mungkin jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kami dengan mengunjungi Instagram kami di manajemen di @manajemen_rekayasa_UII gitu ya, yang ada di virtual background teman-teman nih. Instagramnya sudah saya cantumkan. Baik, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak itu ya kepada Ibu Ratih Dianindya Kurnia PhD atas penjelasannya yang sangat bermanfaat dan informatif hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan dapat memberikan wawasan baru gitu bagi adik-adik semua. Terima kasih kepada semua peserta yang telah aktif ya, yang telah bertahan gitu mengikuti acara ini hingga akhir sesi pemateri. Kami harap teman-teman dapat mengambil manfaat yang besar dari webinar ini. Saya beserta Ibu Ratih pamit undur diri. Kemudian untuk melanjutkan acara kita, saya serahkan kembali kepada MC. Silahkan Mbak Muti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Zi dan terima kasih banyak kepada Ibu Ratih Dianingtyas Kurnia PhD atas penyampaian materi yang sangat amat informatif dan membuka wawasan kita semua tentang dunia produk desain. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri, moderator, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar manajemen rekayasa ini. Dan untuk e-sertifikat sendiri bisa diakses melalui link G Drive yang akan secepatnya melalui email kepada peserta webinar ini. Dan oh iya, untuk penanya di sesi tanya jawab bisa hubungi Kak Distian Pingkang Numi dengan PC Zoom atau menghubungi IG @manajemen rekayasa UI disertai dengan buktinya ya. Hmm, begitu. Bisa kolom chat. Dan menjadi langkah awal untuk mewujudkan cita-cita lanjut, rekan-rekan dapat mengikuti Instagram @manajemenrekayasa_UII. Akhir kata, saya Mukti Faunia selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kehilafan selama memandu jalannya acara ini. Dan sampai jumpa di webinar Manajemen Rekayasa UI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Waalaikumsalam. teman-teman. Terima kasih.